bentuk cerita dalam pemahaman saja itu disebut apa? Cerpen atau penilaian ibu. Ya benar. Jadi kita hari ini akan belajar tentang cerpen atau kita juga disebut dengan cerita pendek. Sebelum memasuki pembahasan, di sini ibu menyampaikan tujuan dari pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dan menentukan struktur dari cerpen. Yang pertama itu kita harus tahu tentang pengertian cerpen. Di sini ada pengertian cerpen. Cerpen itu ya karya tulis tidak lebih dari 10.000 kata, hanya berfokus pada satu tujuan masalah saja, dan pastinya mempunyai pesan dan kesan yang paling bermanfaat bagi pembaca. Nah itu tadi yaitu pengertian dari cerpen. Selanjutnya kita akan memasuki tentang struktur cerpen. Di sini ada berapa struktur cerpen? Ada 5. Ya, yang pertama Orientasi. yang kedua Komplikasi. yang ketiga Evaluasi. yang keempat Resolusi. yang kelima Koda. ya, struktur cerpen itu terdiri dari 5. Yang pertama orientasi. Orientasi itu ialah berisi tahap pengenalan, di mana di sini mengenalkan tokohnya siapa, latarnya di mana. Dan yang kedua komplikasi, yaitu munculnya masalah yang tengah terjadi sehingga dalam cerita ini adanya kesan yang sangat menarik bagi baca. Yang ketiga itu ada evaluasi, yaitu konflik menurun. Nah, masalah tadi yang memuncak mulai menurun hingga tahap penyelesaiannya. Yang keempat resolusi, yaitu tahap penyelesaian di mana masalah yang terjadi tadi mengalami sebuah puncak penyelesaian. Apakah akan berakhir bahagia atau juga sedih. Yang kelima ada koda, yaitu pesan moral, yaitu apa yang ingin disampaikan dari sebuah cerita itu, apakah berdampak baik atau juga buruk. Nah di sini ibu ada contoh dari cerpen dan juga strukturnya. Yang pertama itu Andi sedang mengikuti ujian matematika penentuan kelulusan. Suasana kelas sangat tegang, hanya terdengar suara gesekan pensil dan pengawas yang berjalan mondar-mandir. Nah orientasinya yaitu tahap pengenalannya yaitu mengenalkan tokohnya yaitu Andi dan juga latarnya yaitu di dalam kelas. Yang kedua itu ada komplikasi. Andi mendadak buntu di 3 soal terakhir yang poinnya paling besar. Tiba-tiba sebuah kertas kecil berisi jawaban ujian terlempar tepat ke bawah kakinya. Itu dari teman pintanya. Jika ia membukanya, ia pasti lulus. Jika tidak, ia terancam tidak naik kelas dan mengecewakan orang tuanya yang susah payah untuk membiayai sekolahnya. Nah, tahap komplikasinya yaitu Andi ini kesulitan dalam menjawab sebuah soal itu. Dan jika dia membuka soal itu akan mengecewakan orang tuanya karena tidak menjawab soal itu dengan jujur. Yang ketiga ada evaluasi. Tangan Andi gemetar meraih kertas itu, namun saat melihat foto ayahnya di dalam dompet yang sengaja ia letakkan di meja, ia terlihat janji untuk tidak pernah berbuat curang. Ia menyadari bahwa nilai tinggi dari hasil mencontek adalah sebuah pengkhianatan besar. Nah, evaluasinya yaitu Andi ini tidak jadi mengambil kertas tersebut dan tidak ingin berbuat curang. Yang keempat ada resolusi. Andi melepas kertas itu tanpa melihat isinya dan menyerahkan kepada pengawas. Ia memilih menjawab soal sebisanya dengan sejujur. Meski nilainya tidak sempurna, Andi merasa lega dan ternyata hasil usahanya sendiri cukup untuk membuatnya lulus dengan terhormat. Nah, itu tahap penyelesaiannya yaitu ternyata Andi ini lulus dan hasil usahanya itu cukup memuaskan. Kodanya yaitu pesan moral dari cerita ini ialah kehormatan diri jauh lebih berharga daripada angka di atas angka di atas kertas. Hasil yang jujur selalu membawa ketenangan batin. Nah, ibu tadi sudah menjelaskan tentang pengertian dan juga struktur. Sekarang ibu ingin menerapkan kalian dalam bentuk game. Di sini ada game tebak kata atau tebak struktur. Kalian berbaris ke depan. Berapa orang bu semuanya? Ya. Semuanya guys.
Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian pertanyaan dan siapa cepat dia bisa menjawabnya. Apakah masalahnya sudah benar-benar selesai atau terjawab? Itu termasuk bagian apa? Ini. Kalau ada yang menjawab benar, Ibu kasih nilai. Apakah masalahnya sudah benar-benar selesai atau terjawab? Bagian tahap penyelesaian. Apakah ini apa sih? Resolusi. Ya benar. Jawabannya yaitu resolusi. Nah selanjutnya yaitu apakah taruh lagi? Apakah saya bertugas memperkenalkan siapa tokoh dalam cerita? Orientasi dulu. Ya benar. Ditaruh kembali. Apakah saya berisi nasihat atau pesan moral bagi pembaca? Oh ya, ya benar sekali. Apakah saya adalah bagian yang paling mendebarkan dalam cerita? Komunikasi. Ya benar sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali anak-anak. Ibu rasa kalian sudah paham. Nah di sini Ibu akan mengasih kalian tugas ya. Tugasnya berkelompok. Dua orang. Dapat tahu kan? Ibu, Messi sama. Iya. Ini kamu. Oh, gak boleh sebutnya. Baik, Ibu kasih waktu untuk jawab pertanyaannya 10 menit ya. Jika belum ada yang paham, boleh ditanyakan. Anak-anak, apa sudah selesai? Sudah, Bu. Baik, boleh dipresentasikan di depan kelas ya. Makin ya. Ya, nak. Perwakilan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1 perwakilan untuk pembacaan analisis dari struktur siklus teks cerpen. Yang pertama, orientasi itu terdapat pada bagian di sebuah desa yang terkenal di pinggir hutan. Itulah seorang petani bernama Pak Haji. Selanjutnya, bagian komunikasi itu ada pada paragraf. Suatu malam ketenangan itu terusik. Pak Haji mendengar suara gaduh dari arah kandang ayamnya. Lalu ketegangan meledak ketika Pak Haji menangkap seseorang dalam kandangnya. Selanjutnya, bagian evaluasi itu ada pada kalimat suasana yang tadinya mencengkam perlahan mulai mereda. Pak Haji meminta warga untuk tenang dan menurunkan bambu runcing mereka. Yang keempat itu ada resolusi. Pada bagian akhirnya Pak Haji bersedia memaafkan pencuri ayam itu setelah melihat kondisi keluarganya yang kelaparan. Dan yang terakhir itu bagian koda. Pada kalimat kasih sayang dan pengampunan jauh lebih kuat daripada amarah. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih Adek. Apakah jawabannya sudah benar, anak-anak? Benar. Ada yang berbeda tidak? Nah, dari jawaban teman kalian tadi, apakah ada yang berbeda pendapat? Saya Bu, Cina. Baiklah, struktur yang pertama itu orientasi, berada di paragraf yang kedua. Di sebuah desa yang tenang di pinggir hutan, hiduplah seorang petani bernama Pak Hadi. Dikenal sebagai orang yang sangat sabar dan rajin merawat kebun sayurnya serta
setiap pagi sebelum matahari terbit. Yang kedua itu komplikasi. Suatu malam ketenangan itu terusik. Pak Hadi mendengar suara gaduh dan dari arah kandang ayam dengan jantung berdebar. Ia mengambil senter dan perlahan melangkah keluar rumah untuk memeriksa apa yang terjadi. Ketegangan meledak ketika Pak Hadi menangkap basah seseorang di dalam kandangnya. Suasana menjadi sangat panas. Warga mulai berdatangan dengan obor dan berteriak marah. Siap menghakimi orang tersebut. Pak Hadi berdiri di tengah, mencoba menahan amarah massa yang meluap-luap. Lalu yang ketiga itu evaluasi. Suasana yang tadinya mencekam perlahan mulai meredah. Pak Hadi meminta warga untuk tenang dan menurunkan bambu-bambu mereka, mengajak pelaku masuk dalam rumah untuk berbicara baik-baik, sementara emosi warga mulai mendingin. Lalu yang keempat itu resolusi. Akhirnya Pak Hadi bersedia memaafkan pencuri ayam itu setelah melihat kondisi keluarganya yang kelaparan. Ia bahkan memberikan beberapa bungkus sembako dan meminta pemuda itu berjanji untuk tidak mencuri lagi. Masalah pun selesai dengan damai. Yang terakhir itu koda. Pesan moral, kejadian tidak selalu harus ditegakkan dengan kemarahan atau kekerasan. Terkadang empati dan pengampunan jauh lebih efektif untuk mengubah hidup seseorang dan menyelesaikan masalah hingga ke akarnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Cina. Ibu kumpulkan kembali. Mungkin sampai di sini pembelajaran hari ini. Kesimpulannya yaitu cerpen itu ialah karya tulis yang singkat, padat, namun berarti bagi pembaca. Dan strukturnya tadi terdiri dari 5, yaitu yang pertama orientasi, tahap pengenalan, komplikasi, konflik memuncak, evaluasi, konflik menurun,